Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini jumpa lagi nih bersama channel Purwa Network. Ini yang udah lama saya tunggu-tunggu nih. Nih, saya mau bahas Atom Mini Extreme. Sebelumnya di switcher Atom Mini ini, seri Atom Mini ya maksud saya udah pernah bahas Atom Mini Pro. Dan yang saya bahas adalah tiga hal penting, tiga hal yang missing yang menurut saya miss pada seri Atom Mini Pro. Nah, ketiganya adalah saya ulangi lagi ya, di seri Atom Mini Pro itu kan yang saya sebutkan pertama nggak ada jack headset satu, yang kedua output HDMI-nya cuma satu, dan yang ketiga streaming recordnya itu settingan bitrate recordnya itu ngikut streaming, jadi nggak misah gitu ya, nggak misah ngikut sama streaming. Nah, di sini di sini udah ada Atom Mini Extreme. Video unboxingnya udah saya bahas sebelumnya ya. Udah saya upload video unboxingnya. Dan ini luar biasa nih. Ini luar biasa. Ini saya suka banget produknya. Dari ketiga hal yang menurut saya miss pada Atom Mini Pro, duanya itu udah di cover sama Atom Mini Extreme ini. Artinya masih ada satu lagi. Ini yang akan saya bahas nih. Satu hal yang masih miss pada Atom Mini Extreme. Sebelumnya ini adalah Atom Mini Extreme dari Blackmagic ya. Overviewnya adalah ini mempunyai 8 input atau 8 channel kamera HDMI, 2 input mic, 2 output USB, dan 2 output HDMI. Nah, ada jack headsetnya juga nih. Ini saya langsung ke Atom Mini nih. Atom Mini Extreme. Oke, pertama jack headset. Saya sukanya nggak tahu nonton atau enggak gitu ya. Tapi yang menurut saya miss dan yang saya mau ada di Atom Mini akhirnya ada. Walaupun versinya berbeda akhirnya, bukan di Atom Mini Pro versi 2 atau apalah, ini ganti Atom Mini Extreme, tapi nggak apa-apa lah. Ada tambahan input 4 jadi totalnya 8. Nah, di satu hal lagi yang missing, mudah-mudahan Blackmagic ini nonton ya, atau ada banyak yang ngasih hal yang seperti ini sama dengan saya dan tembus ke Blackmagic. Karena gini, jack headset udah dikasih nih jack headset sama Blackmagic, ada output HDMI ada 2, jadi saya satu bisa gunakan untuk multiview yang seperti ini multiviewnya. Satu lagi bisa saya gunakan untuk ke layar TV atau proyektor atau LED screen atau semacamnya. Dan USB outnya ada 2 juga, USB Type C out ada 2. Jadi satu bisa saya record untuk out ke SSD, hard disk, flash disk, storage lah ya. Satu saya colok storage untuk rekam dari Atom Mini Extreme-nya langsung. Yang satu lagi bisa saya inputkan ke Vmic sebagai webcam, sebagai inputan. Jadi ini luar biasa banget nih, luar biasa banget. Namun ada satu hal lagi yang menurut saya masih miss, dan semoga, sekali lagi semoga Blackmagic nonton dan banyak yang seperti yang bahas seperti saya ini sekarang dan tembus ke Blackmagic. Semoga nonton, dan harapan besar saya adalah jadi tidak ada tambahan hardware nih. Cukup untuk update firmware-nya aja dari Blackmagic-nya kan. Cukup untuk update firmware aja. Jangan ada tambahan hardware, karena gini, di dalam Atom Mini Extreme dan Atom Mini Pro itu kan udah ada fitur recording dan encoding. Jadi kita bisa rekam dan streaming langsung pakai alat ini nih. Pakai alat ini. Yang jadi permasalahan saya adalah di Indonesia networknya apanya, sinyal selulernya itu masih lemah. Nah, Blackmagic ini masih menyatukan settingan bitrate streaming dan recording. Tidak ada pilihan untuk streaming 720 gitu loh.
yang bitrate-nya cuma 1,5 Mbps kayak di Vmix. Ini hanya ada pilihan 1080. Bitrate-nya itu streaming low, streaming medium, streaming high. Ini saya tunjukkan sebentar. Pada settingan streaming di sini output gitu ya, ada settingan live stream di sini. Paling utamanya itu paling atas live stream. Settingan live stream di sini pilih platform, saya contohkan ini ke YouTube. Servernya itu ada primary, ada secondary dan kayaknya ya. Nah, ada quality-nya di sini, ada streaming low, ada streaming medium, ada streaming high. Yang HyperDeck ini gak usah dipakai, ini tinggi banget gila. Kalau untuk streamingnya, kalau untuk record nggak apa-apa. Dan ini tulisannya itu record stream. Yang tertulis di situ adalah record stream. Artinya settingan yang di streaming itu kita record gitu kan. Kalau kita mau bitrate yang tinggi, pakailah HyperDeck gitu ya, HyperDeck Low. HyperDeck Low itu bitrate-nya 12 Mbps. 12 Mbps itu bagus untuk record. Tapi kalau mau streaming kita pakai 12 Mbps ini di Indonesia gitu ya, di Indonesia. Ya kalau di negara Amerika, Eropa dan yang lainnya, yang negara maju ini nggak bakal ada masalah, udah fix nggak bakal ada masalah. Karena pakai HP 5G aja udah tethering, udah tinggi banget bandwidth uploadnya, nggak bakal ada masalah. Tapi di Indonesia, seperti teman-teman tahu, kita pengen bitrate 6 Mbps yang stabil aja susah banget. Jadi Vmix, kalau kita bandingkan dengan Vmix yang bisa independent settingan record sama stream itu kan luar biasa. Di sini nggak independen. Dilemanya kalau saya pilih streaming low ya, streaming low itu bitrate-nya paling rendah di sini, streaming low. Yang jadi masalah adalah streamingnya jadi kuat, cuma recordnya itu jadi kecil bitrate-nya. Kalau recordnya kecil ya tahu sendiri lah, gambar itu kan jadinya kurang padat gitu kan, kurang padat. Nah di sini nih masih kelemahan utamanya. Artinya saya masih belum berani nih bawa ini satu untuk acara. Jadi saya tetap bawa Vmix atau semacamnya untuk streaming. Yang di record boleh lah di sini record, atau bahkan record dan streaming ada di Vmix, karena di Vmix kita sekalian mixing. Switchingnya di Atom Mini Extreme, mixingnya itu di Vmix, di komputer ini Vmix ya. Nah, sebetulnya Blackmagic itu punya alat encoder, punya ya, yang bisa 720, yang bisa 1080, ada settingannya lah, berpisah dengan recordnya. Settingan streaming itu nggak sama dengan record. Tapi kan tambah hardware lagi, ini aja udah mahal menurut saya, harus tambah hardware lagi. Daripada beli encoder ya mending beli Vmix-nya kan gitu ya, bisa dipakai untuk yang lain. Jadi harapan saya ke depan ada upgrade firmware Atom Mini Extreme yang memisahkan antara settingan streaming dan settingan recordnya. Jadi kita bisa tetap streaming di angka 720 1,5 Mbps, tapi recordnya tetap di 12 Mbps, 24 Mbps, atau bahkan 40 Mbps. Terserah kita nyetingnya. Karena ini nyatu, jadi kita kan mau nyimpan kualitas record yang bagus, tapi resikonya streamingnya nanti nggak bakal lancar, karena ya gitulah, 6 Mbps aja udah di sini udah susah ya. Kecuali memang jobnya kita nggak streaming, itu aman-aman aja sih. Ini yang saya bicarakan adalah memang all in one nya ini nih. Ini udah all in one banget soalnya, udah jos banget, udah all in one banget. Hanya itu aja satu tuh. Dan untuk yang lainnya masih tetap sama ya. Untuk yang lainnya nih saya tampilkan di sini. Yang lainnya masih tetap sama dengan Atom Mini Pro. Medianya juga tetap sama, tidak bisa video, hanya bisa still. Ada 20 pool di sini. Ya masih tetap sama lah. Nah, itu ya. Sekilas itu aja dulu tentang Atom Mini Extreme yang saya keluhkan gitu ya. Dan saya harapkan update-nya. Selebihnya saya suka banget sama produknya, saya suka banget. Semua
hal yang saya butuhkan, hampir semua hal yang saya butuhkan itu ada di Atom Mini Extreme. Saya bisa kerja multi kamera tanpa membawa komputer, karena tahu sendiri komputer itu kan yang bagus itu listriknya gede. Kalau kita bawa switcher kan itu listriknya bisa irit, jadi di bawah-bawahnya ramping. Ada banyak hal lah yang saya suka, dan ada banyak hal yang saya prefer switcher daripada Femic di acara-acara tertentu. Tapi di acara tertentu juga, di acara yang lain yang mengharuskan saya bawa dua-duanya, tapi itu sewaktu-waktu ya, kayak konser atau semacamnya. Yang acara besar misalkan butuh 6 sampai 8 kamera, tentu saya bawa ini, tapi untuk ngasih logo, teks, lower third dan yang lain-lain saya tetap butuh VMix. Artinya di banyak acara kita bakal disuruh milih, kita bawa VMix aja, kita bawa switcher aja, atau kita bawa dua-duanya. Bahkan unitnya itu bahkan kadang gitu ya, saya lihat yang jobnya gede-gede itu nggak satu, komputer VMix-nya nggak satu, switchernya nggak satu, karena saking gedenya jobnya, saking kompleks kebutuhannya. Baiklah, itu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.